Ada banyak hal yang Pak Jokowi itu ungkapkan, realitasnya bukan begitu. Misalnya? Misal 11 triliun di kantong. 11 triliun di kantong. Kok relevansinya dengan elektabilitas? Artinya beliau banyak yang dia ungkapkan, tetapi justru lain yang terjadi. Sementara Jokowi membohongi rakyat Indonesia, negara malah menjadi rugi karena 11 triliun yang dimaksud tidak kembali ke Indonesia. Padahal dia bilang sudah ada di kantongnya 2016. Triliun di luar negeri yang mau diambil ini juga hoax tidak sih, Bang Said Didu? Kalau saya ditanya itu hoax, saya menyatakan itu hoax. Bukan mengada-ngada berarti ya? Karena pemahaman saya hoax adalah menyampaikan sesuatu yang sebenarnya tidak seperti itu. Tidak terjadi. Tidak seperti itu. Bapak Ibu undangan yang terhormat, selanjutnya mari kita simak bersama pengantar dan arahan tentang amnesti pajak dari Presiden Republik Indonesia. Kita semuanya tahu bahwa negara kita ini duitnya banyak. Ada yang disembunyikan di bawah bantal, ada yang di bawah kasur, ada yang disimpan di luar. Inilah kenapa teks amnesti ini, undang-undang amnesti pajak ini kita berikan. Kadrun stres pikir 11.000 triliun di kantong Jokowi. Mereka lupa, Prabowo Subianto saat jadi rival Jokowi juga menyebutkan hal yang sama. Ada banyak hal yang Pak Jokowi itu ungkapkan, realitasnya bukan begitu. Misalnya? Misal 11 triliun di kantong. 11 triliun di kantong. Kok relevansinya dengan elektabilitas? Artinya beliau banyak yang dia ungkapkan, tetapi justru lain yang. Kedua, saya ingin mengingatkan, uang tadi kan banyak sekali di luar. Ada sudah data di kantongan saya, data di Kementerian Keuangan ada. Di situ dihitung ada 11.000 triliun yang disimpan di luar. Di kantong saya beda lagi, lebih banyak. Karena memang sumbernya berbeda. Sumbernya sumber internasional semuanya, tapi berbeda. Tidak apa-apa. Yang paling penting bagaimana uang-uang itu bisa dibawa kembali ke negara kita. Karena saat ini kita memerlukan partisipasi Bapak, Ibu, dan saudara-saudara semuanya. Untuk negara, untuk bangsa. Prabowo Subianto menyebut sebagian besar kekayaan Indonesia yang mengalir ke luar negeri. Bahkan Prabowo memperkirakan nilainya mencapai 11.000 triliun. Kekayaan kita tidak tinggal di Indonesia. Kekayaan kita mengalir keluar, bahwa uang milik orang Indonesia, uang milik warga negara Indonesia lebih banyak di luar negeri daripada di Indonesia. Ada banyak hal yang Pak Jokowi itu ungkapkan, realitasnya bukan begitu. Misalnya? Misal 11 triliun di kantong. 11 triliun di kantong. Kok relevansinya dengan elektabilitas? Artinya beliau banyak yang dia ungkapkan, tetapi justru lain yang terjadi. Kalau saya ditanya itu hoax, saya menyatakan itu hoax. Bukan mengada-ngada berarti ya? Karena pemahaman saya hoax adalah menyampaikan sesuatu yang sebenarnya tidak seperti itu. Tidak terjadi. Tidak seperti itu. Tapi yang saya paham bahwa ada usaha pemerintah dulu itu bagaimana menarik dana-dana yang di luar disimpan di luar, maka mereka dikasih dengan teks amnesti. Masalah uang 11.000 triliun rupiah ini adalah masalah yang paling sering saya bahas. Benarkah ada dana 11.000 triliun rupiah punya kita di luar negeri? Kalau dibilang dana 11.000 triliun rupiah itu punya kita, punya negara Indonesia, itu jelas pengertian yang salah. Karena kalau begitu berarti ada harta negara yang nyangkut di bank-bank di luar negeri. Tapi kalau dibilang bahwa dana 11.000 triliun rupiah itu milik warga negara Indonesia yang cari uang di Indonesia, yang usaha di Indonesia, bahkan korupsi juga di Indonesia, dan nyimpennya di bank luar negeri, nah itu baru benar. Jadi sudah mengerti kan bagaimana posisi uang 11.000 triliun rupiah itu sekarang? Nggak gampang kan? Memang enggak. Yang gampang itu ya bagaimana menyediakan kondom bergerigi ke salah seorang elit partai untuk mencontohkan kepada kita bagaimana cara penggunaannya sesuai dengan petunjuk yang sebenarnya. Untuk apa? Untuk memberikan kepastian hukum, untuk memberikan payung hukum agar yang memiliki uang tadi yakin bahwa kalau nanti sudah mendeklarasikan asetnya, kalau nanti sudah merepatriasi, membawa uangnya masuk,
itu sudah ada payung hukumnya yang pasti. Dan sekarang kita sudah punya yang namanya Undang-Undang Tax Amnesty, Undang-Undang Pengampunan Pajak. Kadrun stres pikir uang 11.000 triliun di kantong Presiden Joko Widodo. Fakta jika otak kadrun makin ruwet. Fakta, kadrun makin stres pikir uang 11.000 triliun karena mereka nilai Jokowi secara harfiah punya uang di kantongnya. Stres kadrun pikir uang 11.000 triliun ada di kantong Jokowi, fakta yang makin memprihatinkan. Bukan saja memalukan tetapi kusut dan jelimet. Ada banyak hal yang Pak Jokowi itu ungkapkan, realitasnya bukan begitu. Misalnya? Misal 11 triliun di kantong. 11 triliun di kantong. Kok relevansinya dengan elektabilitas? Artinya beliau banyak yang dia ungkapkan, tetapi justru lain yang terjadi. Saya tahu, saya juga mantan pengusaha, ada yang disimpan karena transfer pricing, ada yang disimpan deposan-deposan yang besar juga, alasan yang lain-lainnya, ada juga deposan yang retail juga ada juga, tetapi keinginan kita sekarang ini, marilah kita bawa, kita declare uang-uang itu agar bisa bermanfaat bagi rakyat, bagi bangsa, dan bagi negara kita. Karena apa? Saya ingin mengingatkan kita semuanya, kita hidup di Indonesia, kita makan di Indonesia, kita bertempat tinggal di Indonesia, kita mencari rezeki dengan kemudahan-kemudahan yang ada juga di Indonesia. Dibawa ke sini pun juga tidak berkurang serupiah pun uang itu, Bapak Ibu dan saudara-saudara semuanya. Uang itu juga utuh, dan kalau diinvestasikan, peluang yang ada di Indonesia, ini yang ketiga, peluang yang ada di Indonesia bandingkan dengan yang ada di luar. Di tempat kita peluang opportunity itu lebih baik, dengan return yang lebih baik kalau itu diinvestasikan. Saya yakin itu. Faktanya, ketika pemerintah meluncurkan program Tax Amnesty atau pengampunan pajak di Jakarta International Expo Kemayoran pada 4 Agustus 2016, di hadapan ribuan pengusaha, Presiden Joko Widodo mengajak untuk mendata harta kekayaan dan menjadi warga pembayar pajak yang baik. Kata Presiden, kita semua tahu negara punya duit banyak, ada yang disembunyikan di bawah bantal, ada juga yang disimpan di luar negeri. Karena itulah kita diberikan tax amnesty agar uang yang disimpan di luar negeri dapat kembali ke Indonesia untuk pembangunan. Saya ingin agar dana yang disimpan di luar negeri kembali ke Indonesia, disimpan di Indonesia, tegas Presiden Joko Widodo. Presiden pun mengingatkan bahwa dirinya dan Kementerian Keuangan sudah memiliki data yang sengaja menghindar pajak dengan menyimpan dananya di luar negeri. Ada data di kantong saya dan data Kementerian Keuangan, sebanyak 11.000 triliun dana warga Indonesia yang disimpan di luar negeri, ujar Presiden Joko Widodo. Saat ini Indonesia memang sedang membangun. Kita butuh partisipasi Bapak Ibu semuanya untuk negara, untuk bangsa ini, kata Presiden Joko Widodo. Dia sambut tepuk tangan ribuan pengusaha. Namun saat Menteri Pertahanan RI Prabowo Subianto mencalonkan sebagai presiden pada 2019, ia juga pernah mengungkapkan bahwa sebanyak 11.400 triliun uang Indonesia lari ke luar negeri. Hal itu disampaikan Prabowo dalam debat kedua calon presiden di Hotel Sultan Jakarta pada 17 Februari 2019. Menteri Bapak Jokowi sendiri yang mengatakan bahwa ada 11.400 triliun uang Indonesia di luar negeri. Di seluruh bank di Indonesia uangnya hanya 5.465 triliun, berarti lebih banyak uang kita di luar negeri, ujar Prabowo. Menurut Prabowo saat itu jika pemerintah tidak berhati-hati, uang Indonesia yang lari ke luar negeri akan semakin bertambah. Apalagi kata dia saat ini perkembangan teknologi semakin pesat. Kalau kita tidak hati-hati dengan antusiasme untuk internet, e-commerce, ini, itu, saya khawatir ini bisa mempercepat arus larinya uang ke luar negeri, kata Prabowo. Prabowo mengaku sengaja mengatakan hal tersebut agar masyarakat Indonesia sadar dengan apa yang terjadi saat ini. Ini bukan saya pesimistis, saya ingin menggugah kesadaran bahwa sistem sekarang ini memungkinkan uang kita lari ke luar negeri, katanya.
Hal yang sama kembali disampaikan Prabowo saat dirinya menyampaikan pidato kebangsaan di acara Prabowo Menyapa Masyarakat dan Purnawirawan TNI Polri DIY Jateng di Grand Pacific Hall Sleman pada 27 Februari 2019. Uang warga negara Indonesia yang di luar negeri jumlahnya lebih dari 1.000 triliun. Jumlah uang di bank-bank di seluruh bank di dalam negeri jumlahnya 5.400 triliun. Berarti 2 kali kekayaan Indonesia berada di luar Indonesia, kata Prabowo. Ketika itu Prabowo menjelaskan uang milik warga negara Indonesia yang terus mengalir ke luar negeri karena sistem ekonomi Indonesia yang salah serta menyimpang dari Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Pendiri Bangsa. Bahkan menteri dari kabinet ini sendiri mengakui bahwa milik WNI lebih banyak di luar negeri daripada di Indonesia. Jelas Prabowo. Sebagai presiden yang juga lawan Prabowo dalam Pilpres 2019, Presiden Jokowi pun meminta Prabowo membuktikan ucapannya saat itu. Jika memang benar pemerintah akan bertindak, ya kalau memang ada data, ada bukti-bukti mengenai itu, disiapkan saja ke pemerintah. Akan kita kejar kalau memang benar, kata Presiden Joko Widodo saat itu. Staf khusus Menteri Keuangan RI Justinus Prastowo menjelaskan duduk perkara 11.000 triliun yang ramai diperbincangkan tersebut. Justinus mengatakan itu merupakan data aset milik WNI di luar negeri. Itu adalah data dan informasi yang diperoleh dari pemerintahan Indonesia melalui Dirjen Pajak dari hasil pertukaran informasi Exchange of Information dengan negara lain secara kumulatif. Jadi kita mendapat banyak informasi kumulatif seperti itu, ujar Justinus saat dihubungi Kompas.com 5 Agustus 2021. Aset tersebut, kata Justinus, difasilitasi oleh pemerintah dengan pengampunan pajak. Data aset WNI di luar negeri kan macam-macam, ada aset tetap kayak rumah, apartemen, ada juga aset keuangan, deposito, uang, tabungan, saham, dan lain-lain. Itu kan milik WNI yang waktu itu difasilitasi dengan teks amnesti, katanya. Justinus menjelaskan saat itu ada WNI yang ikut teks amnesti. Ada yang sudah melaporkan di SPT, namun ada juga yang belum mengamnestikan ataupun melapor, sehingga itulah yang ditindaklanjuti oleh kantor pajak. Jadi bukan seolah-olah milik negara yang bisa diambil atau dirampas ya. Itu ada yang sudah dilaporkan, ada yang belum, maka ditindaklanjuti. Ada yang sudah berubah juga mungkin, ada yang sudah dijual begitu kan, macam-macam. Jelasnya. Jumlah aset tersebut menurut Justinus saat ini mungkin saja sudah berkurang atau bahkan bertambah. Bisa jadi bertambah atau berkurang. Yang jelas kurang lebih berapa triliun itu udah dideklarasikan dalam amnesti. Lalu sebagian juga sudah ditindaklanjuti oleh pajak dengan konfirmasi. Ada yang sudah dijual, ada yang udah ditarik ke luar negeri sebelum amnesti. Macam-macam memang ini, kata Justinus.